Suka duka pakai Samsung A16 4G jadi daily driver. Gue beli handphone ini sekitar harganya 2,7 jutaan di awal Desember kemarin. Dan gue bakal share pengalaman gue waktu cobain handphone ini jadiin daily driver. Pertama, gue pribadi cukup senang ya sama desainnya karena memang Samsung banget gitu. Bahkan nih, kalau disandingin sama si A55, ini tuh mirip-mirip aja. Tapi jangan dipegang ya. Kalau dipegang berasa banget bedanya. A55 jauh lebih premium. Kalau ini kan bahannya plastik. Ada kelebihannya juga sih, jadi lebih enteng. Waktu ditimbang ini sekitar 196 gram. Gue cukup nyaman ya buat genggam nih handphone. Karena mungkin di bagian sampingnya kayak ada cowaknya gitu. Apa sih sebutannya, gue juga bingung. Pokoknya begitulah. Mirip-mirip juga yang ada di A55. Tapi kadang-kadang suka ngeprank juga ini. Gue pikir itu home button, ternyata bukan. Di awal gue pengen komplain dulu beberapa hal. Yang pertama dari poninya ini. Kenapa masih ada? 2025 coy. Semua tuh udah punch hole gitu. Lebih keren. Dan yang kedua, otomatis dari bezelnya yang masih sama tebalnya. Ya, gue paham sih mungkin Samsung gak terlalu peduli sama hal ini karena kelihatan juga ya dari A54, A55 juga sebenarnya gak dibilang tipis-tipis banget gitu. Cuman ayolah, upgrade dikit lah soal ini. Karena sebenarnya kalau dibilang masalah banget juga enggak sih. Tapi secara estetika, kalau lebih tipis jauh lebih cakep. Sama ya, untuk speaker ya, ini masih mono. Bang, tapi kan HP 2 jutaan banyak yang mono. Banyak sih. Mungkin zaman dulu banget kali ya. Kalau zaman sekarang gue lihat-lihat udah banyak juga nih. Bahkan handphone 1 jutaan aja udah stereo speaker. Iya, gue nggak mendiskreditkan juga sih handphone yang mono speaker. Yang penting kualitasnya. Tapi kalau bisa kan jauh lebih bagus ya. Buat layar udah oke, Super AMOLED. Mantep gak tuh? Cuman yang jadi pertanyaan, fingerprint in display belum ada. Jadi masih nebeng sama si home buttonnya di bagian samping. Face ID ada, tapi sama aku merasa nggak terlalu responsif menurut gua. Nggak tahu deh menurut kalian iya apa nggak? Sama yang bikin gua kesal juga, ya jadi kalau misalnya entah ya, ini bukan cuma handphone ini doang, tapi kayaknya semua Samsung begitu dah. Kalau misalnya ketik passcode gitu ya, harus diklik OK-nya dulu gitu, nggak bisa aja langsung masuk. Buat gue ya wasting time lah walaupun cuma beberapa millisecond. Tapi gue juga mau apresiasi buat si A16 ini karena udah masukin fitur yang sebenarnya adanya di handphone ya di mid-range sama flagship mereka gitu. Yaitu adalah Samsung Knox. Buat kalian yang ngejaga banget data privasi kalian, gue yakin sih harga segini itu udah murah banget. Dapetin proteksi yang sangat mantap menurut gue. Kalau misalnya kalian nggak save password di handphone, nggak perlu takut data kalian bakal dicuri. Ada juga beberapa fitur-fitur nih kayak thief protection gitu ya. Jadi kalau misalnya handphone ini ngedetect ada yang ngambil terus lari, handphone ini bakal otomatis nge-lock gitu-gitulah. Ada juga yang bikin happy harusnya yaitu adalah update-nya mereka. Mereka janjiin bakal sampai 6 tahun. Otomatis buat kalian yang mau beli handphone ini, itu mikirnya berarti jangka panjang. Walaupun kita nggak tahu ya apakah prosesornya masih mumpunin atau enggak buat 6 tahun ke depan. Tapi at least OS-nya, sistem security patch-nya, dia bakal terus update. Oke ya, buat layar kita akan bahas. Seperti yang tadi gue udah bilang juga, layarnya udah Super AMOLED, which is sebenarnya itu udah bagus banget. Apalagi untuk handphone segini. Yang artinya kalau misalnya kalian demen nonton, gue sih bisa bilang enak sih pakai handphone ini. Walaupun kekurangannya tadi, speakernya masih mono. Walaupun mono, tapi secara kualitas masih oke lah menurut gue. Kalau gue nonton YouTube-nya si MKBHD, dia kan pakai kamera tuh bisa sampai 4K gitu-gitu, 8K mungkin. Resolusinya ini gue cek maksimal di 1440p. Itu udah oke banget. Dan kalau misalnya nonton video-video yang backgroundnya gelap-gelap gitu, ya udah pekat lah itemnya. Buat yang demen nonton Netflix, tenang aja karena ini juga udah Widefine L1. Jadi resolusinya udah bisa sampai Full HD. Karena waktu gua kemarin review Nubia Focus Pro itu masih Widefine L3 coy. Buat nge-scroll sosmed menurut gua enak banget juga karena udah 90 Hz. Tapi ada yang gua sayangkan. Karena waktu gua ngeliat di settingannya, pilihannya memang cuma 2, 60 Hz atau 90 Hz. Nggak ada mode auto cuy. Artinya apa? Artinya kalau misalnya kalian pilih yang 90 Hz dan kalian diem nih, kalian nggak nge-scroll apapun, dia akan tetap 90 Hz. Baterai lu bakal lebih boros. Gue udah cobain ya di beberapa aplikasi, lancar nggak nih 90 Hz-nya? Gue coba di TikTok, lancar. Instagram aman, YouTube juga bisa. Paling yang 60 Hz itu Google Map. Kalau misalnya kalian udah cobain aplikasi lain dan nggak kena 90 Hz ya boleh tulis di kolom komen. Gue akan bahas pengalaman gue main game sebentar di sini karena gue akan bikin konten khusus buat gaming test si handphone ini. Intinya kalau kalian mau cari yang hardcore gaming gitu ya,
jangan beli handphone ini menurut gue. Karena handphone ini tidak diperuntukkan kesana banget. Gue coba sih buat main Mobile Legends lancar, walaupun memang settingannya pun nggak kebuka full gitu, nggak. Dapat lah di 89 FPS gitu dapat. Cobain Genshin Impact juga bisa, tapi ya paling di low saja lah ya grafiknya, nggak usah terlalu muluk-muluk. Main FC Mobile juga masih lancar lah di sini. Suhu, selama gue sempet coba ya, untuk suhunya gue bisa katakan masih tergolong oke. Karena gue coba beberapa game, suhunya itu nggak lebih dari 40 derajat, bahkan mungkin 38-39 lah. Oke, sekarang gue akan bahas soal kameranya nih. Kameranya gue bisa bilang ini tergolong oke ya. Bukan yang jelek gimana gitu, nggak, masih bisa kepake lah. SDR-nya lumayan nih, kalian bisa lihat ya dari awan-awannya, sesuai lah sama harganya. Tapi kalau buat low light, jelas jangan diandalkan karena jelek. Kelebihan dari handphone ini ya karena ada ultra wide. Karena banyak juga nih handphone di harga segini yang nggak ada ultra wide-nya. Walaupun secara kualitas ya jauh lebih kurang sih daripada yang main kamera. Buat video juga belum bisa 4K, maksimal di Full HD dan 30 fps doang. Tidak ada stabilizer ya, jadi ya kalau getar-getar dikit maklum lah. Cuman yang menarik, kalau misalnya kalian pengen pindah lensa, ini tuh cukup smooth loh cuy. Nggak semua HP bisa se-smooth ini soalnya. Cuma kalau mau pindah ke ultrawide ini nggak bisa ya. Ada mode foto buat makro, walaupun memang juga ya nggak terlalu oke. Tapi kalau buat iseng-iseng doang aman lah. Buat baterai, handphone ini ada di 5000 mAh, sebenarnya normal aja kayak handphone lainnya. Tapi menurut gue untuk baterainya ini tuh cukup efisien. Kemarin gue coba main Genshin Impact selama 25 menit, itu turunnya tuh cuman 3%-an doang. Gue coba pakai Google Maps selama 26 menit, itu turunnya cuman 2% doang. Irit kan? Tapi yang perlu kalian tahu ya, kalau kalian beli handphone ini boxnya tipis banget. Karena memang di dalamnya cuman ada kabelnya doang. Ya, tidak dapat kepalanya. Tapi memang mereka juga kasih promo khusus. Ada tulisannya nih, kayak lo bisa dapet kepala charger 25 watt tambahan gitu. Tapi yang gue tahu itu cuma di periode tertentu doang. Gue seneng sih sama kepala chargernya ya, karena kecil, terus portnya juga udah USB Type-C dan nggak tahu, lucu aja. Oke, jadi kesimpulannya untuk handphone ini, ya kalau buat pakai yang hardcore banget, gue sih nggak terlalu saranin. Jadi buat penggunaan kayak chat, sosmed, atau bahkan nonton, ini masih asik. Tapi kalau buat main game, wah kurang sih gue ngerasanya. Banyak yang lebih better lah di harga segini. Kalau buat foto juga so-so aja, jadi bukan yang menjadi utamanya banget gitu. Balik lagi semuanya itu tuh subjektif ya dari gue. Kalau kalian punya pendapat lain, boleh tulis aja di kolom komen. Kalau kalian juga suka sama konten ini, boleh banget disupport. Caranya gampang, tinggal share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.